Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 22060082 dari Prodi Ekonomi Pembangunan pada mata kuliah Statistika Lanjutan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 16, yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai hubungan antara dua variabel serta mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Hubungan dan pengaruh dari dua variabel tersebut bermanfaat untuk mengetahui kondisi atau dampak yang terjadi akibat adanya perubahan suatu variabel terhadap variabel lain, sehingga dapat disusun suatu rencana dalam menghadapi dampak tersebut. Pada kehidupan nyata, banyak kasus yang memerlukan pengetahuan tentang hubungan tersebut. Namun, tentunya tidak hanya sebatas pada dua variabel saja. Sebagai contoh, pada kasus konsumsi, teori Keynes pada tahun 1883 sampai 1946 menyatakan bahwa aspek yang mempengaruhi konsumsi seseorang adalah pendapatannya. Namun, demikian Friedman pada tahun 1962 menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk mengonsumsi sesuatu pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendapatannya, tetapi juga perkiraan pendapatannya pada masa mendatang, selain faktor suku bunga, pajak, distribusi pendapatan, dan lainnya. Teori Keynes dari Friedman hanyalah salah satu contoh banyak teori variabel yang menjadi dasar bagi pengambilan suatu keputusan. Oleh sebab itu, pada bab ini kita akan mempelajari tentang regresi berganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen variabel terhadap variabel terikat atau dependent variable. Analisis regresi berganda pada bab 15 telah dikemukakan analisis regresi sederhana. Persamaan tersebut mempunyai satu variabel independen atau X dan satu variabel dependen atau Y. Sebagai contoh, dengan mengasumsikan bahwa nilai impor Y hanya dipengaruhi oleh nilai tukar X, maka dapat dilakukan analisis regresi dan diperoleh koefisien regresinya. Persamaan tersebut menyatakan bahwa apabila nilai tukar melemah Rp1, maka volume impor akan turun sebesar 1,7 juta US dollar. Pada kenyataannya, nilai impor tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tukar saja. Banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti pendapatan, suku bunga di dalam negeri, dan kebijakan perpajakan. Untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2 digunakan analisis regresi berganda. Nah, menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Teknologi komputer akan mempermudah proses pencarian nilai koefisien regresi berganda. Berikut beberapa langkah dalam menggunakan Microsoft Excel untuk membantu mencari koefisien regresi. Yang pertama, aktifkan program Microsoft Excel. Nah, yang kedua, setelah Microsoft Excel terbuka, klik pada File dan pilih New. Kita akan mendapatkan sheet kosong. Masukkan data Y ke dalam A, data X1 ke kolom B1 dan data X2 ke kolom C. Lalu setelah selesai melakukan entry data, klik Tools dan pilihlah Data Analysis, sehingga keluar kotak dialog Data Analysis. Lalu setelah keluar kotak dialog Data Analysis, pilih Regression hingga keluar kotak dialog. Setelah keluar kotak dialog regression, masukkan range data ke dalam kolom input yang tersedia. Setelah Anda tekan OK,
maka hasil regresi akan keluar. Selanjutnya, koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Pada subbab 15.2 telah dikemukakan istilah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel dependen atau variabel terikat dengan variabel independen atau bebas terhadap garis dugaannya. Apabila titik kombinasi semakin mendekati garis dugaannya, maka nilai koefisien korelasi semakin baik. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel x, x1, x2, xk yang merupakan variabel bebas, menerangkan atau menjelaskan variabel y yang merupakan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel x menerangkan atau menjelaskan variabel y. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau regression of sum scores atau RSS terhadap variabel total atau total sum of scores atau TSS. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Semakin besar nilai koefisien korelasi menunjukkan semakin eratnya hubungan dan sebaliknya. Koefisien korelasi merupakan akar kuadrat dari koefisien determinasi. Selanjutnya, korelasi parsial. Korelasi parsial dalam regresi berganda digunakan untuk melihat besarnya hubungan antara dua variabel bebas dari variabel terikatnya. Pada subbab 16.5, kita juga mengenal koefisien korelasi yang menghubungkan antara dua variabel. Koefisien korelasi yang demikian dikenal dengan koefisien korelasi tingkat 0. Pada regresi berganda, kita juga mengenal koefisien korelasi yang dilambangkan R. Koefisien ini menggambarkan hubungan antara Y dengan X2 dan X1 sekaligus. Korelasi parsial dilambangkan dengan R, Y, X1, X2 yang menyatakan hubungan antara Y dengan X1 di mana X2 dianggap tetap. R, Y, X2, X1 yang menyatakan hubungan antara Y dengan X2 di mana X1 dianggap tetap. Dan R, X1, X2, Y yang menyatakan hubungan antara X1 dengan X2 di mana Y dianggap tetap. Koefisien parsial ini memang khusus dimaksudkan untuk melihat hubungan dua variabel dan terbebas dari pengaruh variabel lainnya dalam regresi berganda. Kesalahan baku dalam regresi berganda. Kesalahan baku dalam regresi berganda adalah suatu ukuran untuk melihat ketepatan antara nilai dugaan Y dengan nilai sebenarnya Y, sebagaimana juga berlaku untuk regresi sederhana yang telah dibahas pada bab 15. Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita peroleh juga semakin baik. Apabila nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita gunakan juga tidak baik. Berdasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan nilai dugaan dengan ketepatan 100%, maka diperlukan suatu ukuran seberapa besar ketidakakuratan pendugaan terjadi. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan nilai dugaan disebut dengan kesalahan baku pendugaan atau standar error. Nah, kesalahan baku pendugaan untuk regresi berganda dirumuskan sebagai berikut.
yang dimana SG, X1, X2 kesalahan baku atau standar error penggunaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y didugaan dari Y di mana X1 dan X2. Diketahui Y nilai pengamatan dari Y, N jumlah sampel atau data, K jumlah variabel bebas. Selanjutnya, pengujian hipotesis pada regresi berganda. Pada subbab ini akan dibahas tentang pengujian hipotesis, baik pengujian secara bersama-sama maupun parsial. Pengujian hipotesis untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara menyeluruh bersama-sama menjelaskan tingkah laku variabel terikat adalah dengan menggunakan uji global atau uji V. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Uji global disebut dengan uji signifikansi serentak atau uji V. Uji ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas X1, X2, dan selanjutnya XK dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat Y. Uji global juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan 0. Untuk melakukan pengujian secara global, ada beberapa langkah yang diperlukan, yaitu yang pertama, menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat memengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga berapapun nilai variabel terikat tidak akan mempengaruhi terhadap variabel bebas. Selanjutnya, menentukan daerah keputusan. Penentuan daerah keputusan dilakukan dengan mencari nilai F. Untuk mencari nilai F, tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Selanjutnya, menentukan nilai F hitung. Selanjutnya, menentukan daerah keputusan dan memutuskan hipotesis. Selanjutnya, uji signifikansi parsial atau individual. Uji signifikansi parsial atau individual digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Nah, untuk mengetahui apakah suatu variabel secara parsial berpengaruh nyata atau tidak digunakan uji T atau tes Taden. Untuk melakukan uji T, ada beberapa langkah yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. Variabel bebas berpengaruh tidak nyata apabila nilai koefisiennya sama dengan 0, sedangkan variabel bebas akan berpengaruh nyata apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, menentukan daerah kritis dan menentukan nilai T hitung, menentukan daerah keputusan, dan yang terakhir, menentukan keputusan. Selanjutnya, asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Sejauh ini telah dibahas mengenai hal-hal penting dalam regresi berganda, yaitu koefisien regresi, koefisien determinasi, dan korelasi, kesalahan baku pendudukan, dan pengujian hipotesis. Pada subbab ini, kita akan membahas mengenai asumsi-asumsi pokok dalam regresi berganda, sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik atau tidak bias. Beberapa asumsi dalam regresi berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear antara hubungan garis lurus. Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel yang bersifat kontinu dan paling tidak berskala scalar.
Yang ketiga, nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi harus sama untuk semua nilai G. Yang keempat, pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat direct berskala. Asumsi-asumsi tersebut harus dipengaruhi dalam menyusun regresi berganda agar hasilnya tidak bias. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa tes yang memungkinkan pendeteksian pelanggaran asumsi tersebut. Beberapa pelanggaran asumsi biasanya adalah multikolinearitas. Multikolinearitas dikemukakan pertama kali oleh Ragnar Frisch dalam bukunya Statistical Confluence and Analysis by Means of Complete Regression Systems. Frisch menyatakan bahwa multikolinear adalah adanya lebih dari satu hubungan linear yang sempurna. Mengapa dalam regresi berganda tidak boleh menjadi multikolinear? Menurut Frisch, apabila terjadi multikolinear, apalagi kolinear yang sempurna, Bayesian korelasi antar variabel bebas sama dengan 1, maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan dan standar errornya tidak terhingga. Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat nilai varian antar nilai G, apakah sama atau heterogen. Data cross-section yaitu data yang dihasilkan pada suatu waktu dengan banyak responden. Nilai varian antar pengamatan dapat bersifat homogen. Autokorelasi dikenalkan oleh Maurice G. Kendall dan William R. Buckland. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi, yaitu kelembaban biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu yang lain dengan bukti siklus bisnis atau saling berkaitan. Terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model dan bentuk fungsi yang digunakan tidak tepat. Misalnya, seharusnya bentuk non-linear tetapi digunakan linear atau sebaliknya. Selanjutnya, regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Kita telah mempelajari beberapa hal penting tentang regresi berganda. Berikut contoh data real terhadap kehidupan nyata dalam bidang ekonomi dan keuangan. Teori keuangan menyatakan bahwa salah satu indikator kesehatan perusahaan adalah ROA, Return on Asset, yaitu bagaimana setiap aset yang dimiliki perusahaan produktif dan menghasilkan keuntungan. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka untuk contoh ini dibuat persamaan, yaitu keuntungan atau laba dipengaruhi total aset yang dimiliki dan harga saham. Harga saham merupakan cerminan dari aktivitas perusahaan karena harga saham berfluktuasi sesuai dengan kondisi perusahaan. Untuk itu digunakan beberapa bank yang memiliki keuntungan yang relatif signifikan di Indonesia. Data diperoleh untuk tahun 2013 dari IDX Statistik 2013 BEI dan seluruhnya sebagai berikut. Berdasarkan pada data tersebut, kita ingin mengetahui hubungan antara pengaruh aset dan harga saham tentang keuntungan perusahaan. Untuk bersama regresinya, di mana Y keuntungan perusahaan atau miliar per tahun, X1 total aset miliar per tahun, X2 harga saham rupiah per lembar. Sekian presentasi yang dapat saya bahas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.